Netizen Korea minta tolong ke netizen Indonesia. Komen netizen Indonesia. Maaf bro, kami gak bisa bantu karena presiden kami baru aja bestian sama presiden barat. Sebentar, gimana? Blackpink bukan hanya menjadi artis pertama di K-pop, tapi di dunia yang mencapai 100 juta subscriber di YouTube. Ya aku juga subscribe sih, tapi aku nggak menyangka kalau Blackpink sudah sebanyak itu subscribernya. Pantesan aja semuanya mereka lakuin bisa viral dan semua barang yang mereka pegang sold out. Dan total view mereka di channelnya adalah 41,2 miliar. Keren sih Blackpink bisa dapetin Red Diamond. Ini adalah rangkuman live Jungkook jam sahur tadi yang saat ini videonya udah nggak ada kemungkinan di take down oleh perusahaan. Tadi aku nggak mau bikin video rangkuman ini karena video aslinya sendiri sudah di take down, tapi setelah aku lihat kembali Jungkook bilang kalau dia sendiri nggak ada penyesalan selama live itu. Menurut aku apa yang Jungkook bicarakan juga nggak ada yang salah dan sepertinya perusahaan take down video itu karena memang regulasi atau aturan dari perusahaan aja. Tapi aku pengen memperingatkan untuk semua ARMY yang peduli sama Jungkook sama member BTS untuk menjaga ketikan kalian dan mendengarkan informasinya sampai habis baru memberikan komentar atau pernyataan. Aku lihat beberapa postingan ada orang-orang yang menambahkan, mengurangi atau mencocok logikan apa yang Jungkook katakan sehingga maknanya tuh bisa berubah alias jadi terpelintir. Guys, it's Michelle. Sebelumnya jangan lupa follow dulu supaya gak ketinggalan update selanjutnya dan biasa aku juga share link ataupun live BTS di channel jadi kalian bisa follow di sini juga. Kayak tadi subuh Jungkook tuh nge-live di ruang karaoke-nya, dia lagi bersama temannya yang tinggal bareng sama dia dan juga kakak laki-lakinya Jungkook. Itu agak awkward ya, gimana pun sebagai orang biasa yaitu kakaknya dan temennya waktu Jungkook nge-live otomatis mereka tuh jadi kayak berusaha menjaga perkataan ataupun tingkah laku. Jungkook kayak bilang bertindak seperti biasa aja, aku cuma pengen nge-live karena aku pengen dan aku tuh selalu menunjukkan apa yang seperti biasanya aja ke ARMY. Live Jungkook sempat mengaku kalau dia itu habis minum, tapi dia bilang kalian tahu kan walaupun habis minum apa yang aku lakukan dan apa tindakan aku tuh ini tetap bagian dari diri aku dan personality atau sifat aku. Jungkook bilang dia tuh pengen ngebahas soal merokok. Temennya tuh langsung bilang tapi kan sekarang kamu udah enggak, dan Jungkook bilang sekarang aku udah enggak, tapi aku kan udah mau umur 30, kenapa aku tetap nggak bisa membicarakan tentang hal ini. Guys, ini ada info terkait permintaan tur dunia. Banjir Nona dari Filipina. Oh, Nona dari Filipina hingga Meksiko ya. Negara Filipina maksudnya permintaannya untuk konser nyangka nggak lo pada ada Stephanie Postpot ya. Di K-pop Indonesia Nona mengunjang panggung dunia ya. Mulai menggeser pamor K-pop ya. Menurut aku ini Nona mestinya bagus ya, ala-ala K-pop itu, dan dia punya ciri khas sendiri ya. Nah, ini kita seperti apa infonya. Ya mudah-mudahan dengan adanya Nona ini banyak band baru ya, atau yang musik-musik seperti ini ya, berkualitas gitu guys ya, yang bisa merajai ya. Kan sudah waktunya K-pop mundur gitu ya, diganti dengan E-pop guys. Nah ini kita seperti apa infonya. Banyak netizen internasional menyatakan bahwa jika saat ini saja Nona sudah mampu mencuri perhatian dunia meski berasal dari industri yang relatif kecil, yang bahkan belum terjamah negara tetangga, lantas bagaimana jika mereka sudah mendapat dukungan penuh dari industri musik global layaknya K-pop? Pertanyaan itu terus berulang di kolom komentar. Permintaan dari berbagai negara belahan dunia pun berdatangan. Datanglah ke negara kami. Kami ingin melihat kalian tampil langsung. Kapan tur dunia? Rekaman CCTV Lisa Blackpink saat berada di Jakarta disebar ke publik hingga memicu teguran keras dari produser film Extraction Dalam Tio. Ia memperingatkan dengan tegas agar para pemilik usaha tidak sembarangan mengunggah rekaman pengawasan demi etika dan privasi. Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, pesan tersebut diduga kuat ditujukan bagi pemilik tempat usaha yang menyebarkan rekaman CCTV Lisa selama di Jakarta. Warganet pun ikut meradang dan menyebut aksi pemilik tempat usaha tersebut sebagai tindakan norak. Banyak yang menyayangkan kegagalan pemilik usaha dalam menjaga privasi. Iya, karena senangnya kali ya. Oh ternyata kafe gue disamperin nih, restoran gue dipamperin sama artis ya, padahal mukanya ya kayak mbak-mbak jamu ya, Lisa itu ya. Lisa sendiri berada di Jakarta untuk syuting film Extraction Taigo bersama aktor Ma Dong-seok dan Lee Jin-wook. Dalam film bergenre action ini, Lisa berperan sebagai Lia, seorang sahabat Taigo yang diculik oleh organisasi kriminal internasional. Dengan ada Waduh tuh ya, mukanya biasa aja guys Lisa tuh, cuma karena make upnya aja sih bagus sama dandan rambutnya ya. Waduh. Kenapa kreator luar negeri rame-rame joget pakai lagu Indonesia? Karena yang mereka incar bukan lagunya, tapi kita. Netizen Indonesia itu besar, ribut dan aktif. Komentarnya deras, share-nya kencang, algoritma tunduk sama suara kita. Makanya mereka pakai sound Indonesia, pakai joget.
Iya, karena kan ya Joget kita, pakai vibe kita, supaya diperhatikan, didorong, dan diviralkan oleh orang Indonesia. Ternyata suara kita mereka butuhkan, like kita bernilai, komentar kita berkuasa. karena Indonesia tuh orangnya gabut ya. Kalau luar negeri tuh sibuk dengan kerja aja ya dari pagi sampai malam gitu guys. Jadi boro-boro main dunia maya gini ya. Pertanyaannya sekarang bukan soal joget. Kalau suara kita bisa bikin orang terkenal, kenapa tidak kita pakai untuk menyuarakan kebenaran dan Ya benar guys. Ini comeback ya, rilis t-shirt MCO tuh guys. Queen is back ya. Waduh. Wah, transmisi dari Alpha WNI ya guys. Waduh guys. Tuh, jangan hina dan waspada negara ramah sopan di dunia. Presiden Jepang kritik Korea bilang gini, kami aja nggak. Aduh. Apa jadinya jika sebuah negara yang selama ini terkenal sopan dan menjunjung tinggi etika justru ikut angkat suara karena ulah warganet negara lain? Warganet Jepang kini mulai bersuara keras setelah melihat hinaan yang dilontarkan warganet Korea Selatan atau yang dikenal sebagai K-nets kepada Indonesia dan negara-negara ASEAN. Bahkan muncul seruan yang cukup tajam dari warganet Jepang. Jangan samakan kami dengan Korea Selatan. Negara kami masih menjunjung tinggi etika bernegara. Kalimat ini langsung menjadi perhatian warganet Asia. Banyak yang menilai ini bukan sekedar komentar biasa, tapi sebuah sindiran keras terhadap perilaku K-nets yang dianggap telah melewati batas dengan menghina budaya, ras, hingga agama Indonesia. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Dan mengapa warganet Jepang sampai turun tangan membela Indonesia? Mari kita simak video kali ini yang akan membuat Korea Selatan malu sejadi-jadinya. Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial di kawasan Asia diramaikan oleh konflik digital antara warganet Korea Selatan atau K-nets dengan warganet ASEAN yang sering disebut siblings. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling disorot dalam konflik ini. Sejumlah komentar dari akun-akun yang diduga berasal dari Korea Selatan dianggap menghina berbagai aspek penting Indonesia, mulai dari budaya, agama, hingga stereotip rasial yang memancing kemarahan warganet Indonesia. Bagi Tuh ya. masyarakat Indonesia, penghinaan seperti ini bukan hanya sekedar perang komentar biasa. Ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap identitas bangsa. Benar guys. Ini semua salah Indonesia dan rakyat Asia Tenggara yang boikot kami ya. Konser K-pop di Jepang sangat sepi sekali guys. Waduh. Usai aksi boikot besar-besaran yang dilakukan netizen Indonesia dan ASEAN, akhirnya sudah berdampak langsung. Konser K-pop yang diselenggarakan di Tokyo Dome, Jepang, alami sepi penonton. Sebanyak belasan ribu tiket tak terjual dan banyak aksi refund yang dilakukan oleh sejumlah fans. Menurut pengakuan salah satu fans asal Jepang, hal ini terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap rasisme dan anti ujaran kebencian. Di sisi lain, Menteri Kebudayaan K-pop Korea menyatakan bahwa dampak dari perang K-nets versus siblings kini sudah mendunia. Simak penjelasan lengkapnya sebagai berikut. やばいね。インドネシアでの K-POP 反対運動のチケットが秒速で売り切れたっていう。これはマジで大きなムーブメントだよね。 Efek bola salju Netizen Korea Selatan versus netizen Indonesia. Gua kasih tahu doang nih ya sama lu semua nih ya, netizen Korea Selatan. Bulian lu di internet dimanapun itu gak bakal mempan. Karena kita masyarakat Indonesia sering banget dibully sama pemerintah sendiri. Tiba-tiba ya negara ASEAN kompak. Ada namanya siblings ya, gabungan antara 5 negara Asia Tenggara ya, Malaysia, Indonesia yang sering banget berantem. Tiba-tiba bisa kompak, kemudian gabung Thailand, Filipina ya, dan Vietnam. Hanya gara-gara ada satu orang konser Day 6 di Malaysia menggunakan lensa tele yang besar sekali, dianggap mengganggu dan kemudian terjadi keributan, bukan fisik juga tapi saling katain di sosmed dan tiba-tiba melebar kemana-mana gitu. Dan menarik sekali untuk pertama kali Malaysia dan Indonesia kompak.
Nah, itu dia guys ya, terkait pertengkaran sibling dan Kinech ya. Dan ini ada beberapa lagunya Blackpink yang katanya sih nggak seenak lagu yang dulu ya, kayak yang Venom apa-apa gitu. Tapi waktu Venom juga banyak yang dihujat sih, tapi nggak tahu ya. Mungkin kalian baru dengar sekali ya, karena lagu itu harus didengar beberapa kali baru terasa enak gitu ya. Ada sebagian lagu yang ketika didengar langsung enak tapi cepat bosan gitu guys. Ada juga lagu yang awalnya tidak enak tapi setelah lama-lama didengar jadi enak dan ya jadi enak gitu, nggak cepet bosan. Ada juga yang gitu, ada yang bisa langsung cepet bosan juga ya. Nah, menurut kalian gimana guys terkait tadi? Dan ada Nona juga ya tadi ya infonya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya untuk hari ini ya. Jangan lupa bantu subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dan see you guys.